Halo, selamat malam Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan kami di sini, dengan saya Jonita Ari dan rekan saya. Salah ngomong nih, Bung Sabran. Selamat malam. Soalnya agak mirip dengan yang lagi di sidang gitu loh. Jadi takut salah ngomong, maaf ya Bung Sabran. Sidang apa nih? Sidang tilang apa? Selamat malam Dokter Vincent, Martin Sinaga. Ceria banget hari ini Dokter. Selamat malam, luar biasa. Iya, ketemu Pak lagi. Sabran, Mbak Ari ya. Kayaknya lagi happy banget, kenapa Dok? Biasa aja, luar biasa. Apa karena kita lagi mau ngomongin area sensitif ya Dok? Sensitif ya, enggak. Baik, Tribuners dan juga Sobat WK, hari ini kita mau bicara tentang ini dia nih area Ya. sensitif pada pria dan wanita yang untuk mencapai orgasme. Karena kan orang bingung ya Dok, takut kesasar gitu kan. Ya. Sebenarnya tuh di mana sih gitu ya? Untuk pria, untuk wanita Betul. tuh kan pasti beda-beda gitu ya Dokter Betul. ya. Nah, untuk pria dulu nih Dok. Ya. Area-area sensitif tuh di titik-titik Titik mana aja? ya. Jadi kita perlu tahu ya Mbak Ari sama Sabran ya. Kadangkala seksual itu, ini buat pembaca Tribun Warta Kota ya. Kadang-kadang seksual intercourse itu dipakainya atau dilakukannya dengan cara kasar. Ya main hajar, blak 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 blak. Selesai. Kalau pria kan ejakulasi, selesai toh orgasmenya ejakulasi. Nah si wanitanya nggak ngerasa apa-apa Mbak Ari, ya kan? Nah makanya perlu setiap orang tahu area sensitif itu, ya. Nah area sensitif itu sebetulnya hampir sama Mbak Ari, sama Sabran, ya. Hampir sama. Artinya kalau dikatakan pria, area sensitif itu adalah di daerah sekitar penis, itu yang nomor satu, pasti, ya toh. Makanya foreplay itu perlu istilahnya penyentuhan area situ Mbak Ari, ya Mas Sabran. Lalu area-area sekitar paha, lipat paha dalam, ya. Ini pria ya Dok? Pria. Nah, yang lain-lain itu nggak ada artinya, ya. Jadi pembaca Tribun Warta Kota kan sering mungkin ada yang nonton film-film, ya kan, dipegang di leher atau bagaimana, itu nggak ada artinya buat pria. Oh Ya. gitu Dokter? Nggak ada artinya. Yang ada artinya itu daerah sekitar penis, lalu paha bagian dalam, hanya itu. Ya. Lalu bagi wanita, nah ini perlu tahu karena apa? Kalau dikatakan orgasme, wanita akan sedikit sulit orgasme. Ya Mas Sabran ya. Iya. Karena apa saya bilang ya Mbak Ari? Tapi bukan berarti nggak bisa dong ya Dok? Bisa, cuman ada kata-kata belum titik ya. Orgasme bagi seorang wanita akan sedikit sulit karena apa? Karena vagina itu kan kantong. Area pekarangsangnya itu di dalam, yaitu klitoris dan G-spot. Sebelum klitoris dan G-spot itu menerima sentuhan dan mengakibatkan orgasme, harus ada namanya perangsangan di titik-titik sensitif pada wanita. Karena apa? Begitu titik sensitif itu terangsang, maka aliran darah akan lebih banyak ke organ atau bagian dari vagina yang namanya klitoris dan G-spot akan lebih banyak mengalir darah dan lebih pekarangsang, Mbak Ari. Apa aja itu? Pertama, puting susu. Oke. Ya, area pertama sensitif buat seorang wanita adalah puting susu. Puting Ya, payudara ya? puting payudara. Areola mama bahasa kedokterannya, bahasa kerennya. Karena di situ pekarangsang. Nah, ada banyak mitos di luar sana Mbak Ari, atau yang namanya ya blue film mungkin ya, kasar sekali ya, pegang sana, remas sana, belum tentu itu terangsang. Cuma namanya action. Si wanita itu merasa yang namanya kayak terangsang. Padahal saya tahu secara anatomi, secara fisiologi, dengan penekanan yang keras atau yang namanya sentuhan yang tidak lembut, nggak akan terangsang. Jadi areola mama atau puting payudara itu harus disentuh dengan lembut. Itu nomor satu. Jadi nggak boleh kasar. Nggak boleh kasar ya. Touch-nya harus lembut, ya kan? Ya Sabran? Ya kan? Ya Mbak Arya. Nah, yang kedua adalah selain paha juga bagian dalam, ya ada juga daerah-daerah yang namanya leher. Ya tapi itu nggak terlalu signifikan. Atau paha bagian dalam. Oke. Yang berikutnya yang paling signifikan adalah sentuhan lembut di vagina. Terutama klitoris. Kita sudah pernah bahas yang namanya masturbasi wanita, betul Mbak Ari ya? Betul. Nah,
ya Mas Abran ya. Masturbasi wanita di mana klitoris itu digesek-gesek dengan lembut. Sehingga dia mengalami perangsangan dan aliran darah mengalir ke organ vagina sehingga akan lebih mudah tercapai orgasme. Nah, begitu juga pada area sensitif seorang wanita. Si pria perlu menyentuh yang namanya organ klitoris itu dengan lembut. Cumannya Mbak Ari. Kenapa, Pada wanita-wanita pasca menopause, wanita-wanita yang menjelang menopause, yang mungkin kadar hormon estrogennya sudah drop, nah ini bahaya. Karena udah nggak lagi sensitif. Terus jadinya gimana, Dok? Nggak nyaman. Nah makanya pada wanita pasca menopause atau menjelang menopause yang hubungan seks sakit, nyeri, libidonya drop, nah itu perlu mungkin dibantu. Dibantu artinya kalau dia tidak ada kontraindikasi atau tidak ada larangan, larangannya apa? Tidak ada keluarga atau kerabat, ibu, nenek, atau bibi ya, atau kandung, ya, saudari kandung yang perempuan yang menderita kanker payudara. Oh, pengaruh ya, Dok? Pengaruh, itu tidak boleh. Nah, itu bisa kita obati supaya area sensitif lebih terasa. Nah, sedangkan payudara saja, beberapa wanita yang pasca menopause terutama, begitu disentuh geli, nggak terangsang. Itu tadi, karena apa? Karena kadar hormonnya sangat menurun. Nah, jadi kalau seorang pria, titik rangsangannya area sensitif, daerah penis paha dalam ataupun penis ya, yang terutama, begitu dirangsang, bisa saja ereksi Mbak Ari. Tapi punya problem, ejakulasi yang cepat. Itu pada yang memang sudah mengalami ejakulasi dini. Baik orang muda ataupun yang sudah lanjut. Kalau wanita, beda lagi problemnya. Kalau dia masih bagus, usia reproduktif, kadar hormonnya bagus, oke. Tapi yang menjelang menopause ataupun pasca menopause akan sulit terima rangsangan. Rasa geli dia di payudara. Padahal itu area sensitif. Sangat sensitif. Atau di dalam organ vagina dia yang namanya klitoris, daerah pekarangsang dari vagina. Nah, jadi kalau itu sudah tidak lagi terangsang berarti ada sesuatu yang kurang. Nah, itu mungkin diperbaiki. Tapi kalau ditanya area sensitif apa? Puting payudara, areola mama, dan daerah vagina. Ya, klitoris. Kalau yang namanya paha bagian dalam wanita iya, boleh, tapi nggak terlalu bermakna. Ataupun itu biasanya dipakai untuk cumbu-cumbu aja, Mbak Ari. Foreplay. Tahu foreplay kan? Tahu. Mas Abran kan? Ah, Pemanasan. Pemanasan, ya. Boleh dipakai, tapi untuk sensitifnya, untuk membantu orgasme cuma dua. Puting susu, areola mama, puting payudara, ataupun klitoris vagina. Itu pada wanita. Jadi sensitivitas itu menurun sesuai waktu gitu dong? Iya. Sama usia ya? Sesuai usia, sesuai penurunan kadar hormon. Oke. Itu. Kalau pria berarti payudaranya enggak ya, Dok? Ya enggak lah, malah geli. Jijik gitu, Dok? Bukan, payudara seorang pria, Puting pria ya? puting pria tidak bermakna secara seks atau tidak bermakna secara untuk membantu meningkatkan mencapai orgasme, tidak. Beda dengan wanita ya, Dok? Beda dengan wanita. Karena memang itulah kodratnya. Kalau si pria hanya penis, organ penis itulah ya yang membantu, makanya banyak pasutri yang datang berobat sama saya. Begitu istrinya atau pasangan wanitanya menjelaskan, saya sudah pegang penisnya, ya, ereksi bisa tiba-tiba lemes. Nah, itu artinya apa? Berarti sudah bermasalah. Atau ejakulasi cepat, belum penetrasi sudah keluar. Nah, jadi tanda untuk membantu memang hanya di situ, ya. Nah, akan terkendala buat si pria dan si wanita kalau hormonnya berkurang. Demikian, Mbak Ari. Mas Abran. Termasuk ini berarti ya, Dok? Termasuk testisnya ya, Dok? Ya? Pria ya? Kalau testis enggak. Enggak ya? Enggak. Ada mitos katanya testis dia apa? Malah sakit, Sabran. Ngilu. Diremes-remes gitu, Dok? Remes ngilu, ya kan? Lah, testis itu atau skrotum zakar itu diremes ngilu.
malah hilang, bubar. Ya bubar, ya kan, nah itu. Jadi kalau dari pria tadi yang paling utama tuh adalah bagian paha dalam dan area dari penisia gitu ya, Dok? Ya, jadi area sekitar situlah, tapi bukan testis. Ya. Jangan sekali-kali ibu-ibu, wanita-wanita menyentuh telur atau skrotum atau testis pasangan prianya. Bubar, langsung bubar. Marah iya. Karena linu dibilang kan, lo iya kan Sabran, laki-laki. Iya. Ya kan, begitu bisa kena naik sepeda, kena hantam itu kena tempat duduk sepeda atau Sadel ya, trauma ya tuh, ngilunya minta ampun. Betul. Begitu juga dalam hubungan seksual. Kalau itu dok, sekitar anus dok enggak ya dok? Pria juga enggak ya? Anus bukan organ seks. Dengar baik-baik, Bapak Ibu pembaca Tribun Warta Kota, saya harus ngomong. Jangan sekali-kali menggunakan anus sebagai organ seks. Banyak ibu-ibu ngomong suaminya anal seks. Tapi emang bener Dok, jadi kayak selebgram yang terkenal itu gitu ya Dok. Kan dia udah mengakui kalau dia pelakor gitu ya Dok. Jadi waktu itu dengan pacarnya itu dia putus gara-gara ya dia nggak mau di anal seks lewat belakang gitulah. Pokoknya gitulah diminta seperti itu. Berarti sebenarnya memang ada orang-orang yang banyak. Itu termasuk kelainan nggak sih Dok? Kelainan. Gitu? Oh. Saya cuman bilang anal atau anus itu organ pencernaan. Buang, organ pembuangan. Orang-orang dengan LGBT gay, ya, dia melakukan anal seks. Sehingga penularan virus HIV, karena anus itu nggak ada pernya. Jadi dia tuh hanya katup. Nggak seperti vagina. Vagina segede apa penis sanggup terima karena melar. Ya, tapi kalau namanya anal seks, waduh. Dan itu terjadi perlukaan. Makanya penularan HIV sangat mudah pada orang gay atau homoseksual karena itu luka di anusnya, anal seks itu. Ya, itu. Dok, kembali ke area sensitif dok. Ya. Kayak punggung atau tadi dokter bilang leher itu hanya untuk foreplay berarti ya dok? Ya, arti begini, Sabran. Perut juga ya dok? Ya, diusap-usap, dicium boleh. Punggung digaruk, tidur ya. Nggak jadi Nggak dong. jadi. Tidur langsung enak. Apalagi diurut ya. Urut, aduh. Tidur, bener. Bubar, ya kan? Ya nggak? Kelar deh udah gitu. Kelar urusan, ya kan? Yang ada marah-marah, ya kan? Nah, itu. Jadi, bukan area untuk yang namanya untuk mencapai, kan tujuan kita ada kata-kata untuk mencapai orgasme. Nah, itu. Ya, punggung nggak bari. Ya, masa beranda. Jadi sama-sama dua-dua ya Dok ya? Kalau untuk pria Sebetulnya, dua titik area iya, yang utama artinya, dan wanita juga dua titik iya. utama gitu ya Dok? Wanita puting payudara dan klitoris itu yang terutama. Pria juga sama, penis dan organ paha bagian dalam. Ya, makanya untuk para wanita jangan coba-coba sentuh bagian dalam pria. Ya, karena apa? Akan terjadi hubungan seks loh. Nggak bohong saya. Si pria akan menggila. Langsung naik gitu Dok? Iya naik. Coba aja Mbak Ari. Enggak. Iya, bukan. Karena banyak kasus pemerkosaan atau pacaran seks before marriage, artinya hubungan seks yang terjadi dan akhirnya kehamilan lah, ya toh. Karena disentuhnya paha bagian dalam. Prianya langsung teng. Nggak konsen Nggak konsen ya, langsung. dokter, ya. Ya kan? Nah, itu dia. Sama seperti wanita tidak akan terangsang kalau lihat pria telanjang, nggak akan terangsang dia. Coba kalau pria ngelihat pakaian kurang bahan, si wanitanya kurang bahan, langsung matanya, jelalatan kan? Nah, begitu. Karena si wanita akan terangsang bukan oleh penglihatan. Nah, jadi si pria oleh penglihatan. Nah, jadi ada beda ini ya, gitu. Itu Bari. Baik. Dok, pernah ada pertanyaan nih Dok yang masuk kan terkait dengan Iya. tema kita ini Iya. gitu ya. Jadi dia bertanya kalau untuk wanita yang sedang hamil gitu kan, pasti kan dia udah nggak enak gitu ya Dok. Iya. Itu apakah area sensitifnya tuh di mana Iya. gitu loh dokter? Pertanyaan bagus ini. Jadi buat para wanita hamil yang dengar acara ya kami ini talk show, sebetulnya wanita hamil itu pada dasarnya tidak pengen berhubungan seks. Oh gitu ya dokter? Iya.
Lo kan pernah hamil, toh? Iya. Iya, pernah. Selama 9 bulan itu 9 bulan, nggak enak, Sabran. Estrogen dan progesteronnya turun. hasrat nggak ada ya? Hasrat mati. Apalagi sudah menjelang kehamilan makin besar. Kencing frekuensinya berkemih. Makin sering. Kakinya bengkak. Pinggang Begah, pegel pinggang. Terus disuruh hubungan seks. Sakit iya. Begitu. Nah, jadi banyak mitos di luaran sana, Mbak Ari. Ya. Jadi pada dasarnya wanita hamil itu area sensitif pasti hilang. Jadi nggak berlaku tuh dok yang Nggak dua berlaku. tadi itu dok. Gitu ya dok ya? Iya. Lo payudara membesar bukan karena apa? Karena air susu mulai diproduksi. Sakit malah badan ya. sakit, bengkak. Ya kan? Malah di toilet digampar mungkin sama wanitanya kali. Apaan sih? Gitu dibilang begitu, ya kan? Ya. Begitu. Oh jadi berlaku kalau hamil, nggak Mbak. berlaku Iya, untuk nggak berlaku. Ya, tapi dengan notis, dengan catatan, mungkin ada wanita-wanita tertentu yang masih bisa terangsang, bisa. Tetapi secara general, mungkin artinya orang besar. punya konsep karena masih bisa. Secara general hilang, secara umum. Tapi notis ada 1-2 wanita, walaupun dia hamil, masih bisa menikmati gitu ya. Demikian. jadi kalau gitu baiknya sih kalau misalnya lagi hamil nih ya Bung Sap ya, Iya. itu ditanyain dulu kali ya kalau Iya. misalnya memang si pria ini udah kepengen atau Betul. ingin melakukan hubungan. gitu ya, Makanya Dok. banyak pertanyaan datang. Dok, kapan bisa hubungan seks? Penting loh itu. Saya cuma bilang triwulan kedua. Oh, supaya Kenapa? Udah lebih kuat ya dok? Yes. Triwulan pertama, 3 bulan pertama rapuh kan, Bari. Mulut rahim itu rapuh. Angka keguguran paling sering terjadi di 3 bulan pertama. Dan yang kedua tidak boleh, kalaupun hubungan seks, dia hanya melayani suami. Ya, dia hanya melayani suami, tapi tidak boleh penetrasi terlalu dalam. Kenapa? Ditahan gitu ya dok ya? Agak sedikit masuk sedikit lah. Kenapa? Ejakulat itu mengandung satu enzim. Namanya prostaglandin. Begitu kena mulut rahim, kontraksi. Oh iya. Keguguran dong. jadi Yes. dokter ya. Jadi buat bapak-bapak yang istrinya hamil, coba ditahan dikit, jangan terlalu asik. Penisnya sedikit aja masuknya. Ya, supaya tidak terlalu nyemprot atau tidak terlalu ke dalam, karena akan mengakibatkan kontraksi dari mulut rahim. Nanti keguguran. Gitu. Buang luar lah ya dong ya. Ya kalau tahan, kalau oke-oke aja, nggak masalah. Nggak masalah buang dalam, tapi kecil aja, sedikit aja masuknya. Gitu. Seperempat ya dok? Itu. Ya, jangan perlakuan biasa begitu. Ya. Satu lagi pertanyaan Ya. menarik nih Bung Sap. Ini kayaknya sih kayak kasus gitu loh dok. Jadi ini ada seorang pria yang dijodohin ceritanya dokter gitu loh. Jadi kan tahu sendiri lah kalau dijodohin kan mungkin belum cinta, belum seneng. Nah, area sensitifnya gimana ya dok kalau misalnya dengan istri saya yang dijodohin ini gitu loh. Karena dia 2 minggu setelah menikah itu sampai saat ini pun belum melakukan hubungan seksual. Gimana dokter? Berat ya jawabnya. Tapi ini kasus loh, dok, bener Karena loh, gini Mbak Ari. Namanya pria wanita ini natural. Area sensitif ini natural, secara alami. Saya cuma bilang 2 kemungkinan. Kalau si prianya ini tidak menyentuh istri yang sudah dinikahin dan 2 minggu nggak ada penetrasi, pertanyaan saya cuma 2. Pertama, dia mungkin ada gangguan hasrat atau gangguan seks. Hasratnya drop, libidonya hilang, atau orientasi terganggu. Banyak kasus, Mbak Ari. Termasuk yang kasus kayak gini ada juga? Banyak. Nggak hanya 2 minggu, 6 bulan. 6 bulan setelah nikah. 6 bulan belum disentuh-sentuh. Karena dijodohin juga gitu dok? Nah, buat saya, bagi para pembaca Tribun dan Warta Kota, hati-hati. Karena ini menjadi satu, dalam tanda kutip, menjadi satu awareness untuk pernikahan karena perjodohan.
Ya. Lu apa artinya malam pertama itu loh? Iya, betul. Iya. Namanya seorang pria, pria itu ibarat kucing. Disodorin daging. Nggak dimakan ya, Dok? Bohong nggak dimakan. Loh, natural, saya bilang alami, organ area sensitif ini alami. Jadi kalau ada pernikahan, dalam tanda kutip ya, perjodohan, lalu tidak terjadi namanya sexual intercourse, oke lah hari pertama capek pesta. Iya. Tapi Masih malam dimaklumin gitu ya, masih dokter dimaklumin. ya? Tapi malam kedua, malam ketiga kagak mau dan tidak mau menyetubuhi istrinya, buat saya tanda tanya. Oh, kalau ini tuh konsep apa tadi tuh istri dia tuh belum bisa membujuk istrinya. Jadi karena mungkin belum kenal ya, Sap ya. Jadi kayak Kayak ta'aruf gitu ya. iya sepertinya gitu loh, dokter. Hati-hati. Saya banyak dapat kasus juga kalau si pria tadi 2 gangguan hasrat seks atau gay, si wanita jangan-jangan vaginismus. Walaupun dia masih muda gitu, Dok. Wih. Oh, gitu ya, Dok. Bisakah yang Mbak masih Ari, muda masih saya banyak dapat kasus. Ini bukan menghakimi, tapi wanita-wanita yang menikah karena perjodohan, cuman punya satu alasan. Takut. Belum kenal. iya, Dok, belum kenal itu, Dok. Takut belum kenal. Sehingga vaginanya nggak bisa menerima penis. Saya cuman bilang, ini sudah menikah. Artinya sudah alert dia. Sadar bahwa nikah itu akan diikuti oleh hubungan Suami seks. istri, Dok. Ya toh? Iya. Nah, tanda tanya. Saya cuma bilang jangan-jangan, mohon maaf ya, bagi ibu-ibu, wanita-wanita yang setelah menikah masih belum bisa terima penis pasangannya, kemungkinan vaginismus, Mbak Ari, Mas Abran. Kasus banyak. Saya dapat kasus ada 5. Dan butuh waktu. Most of them failed, gagal. Ada yang 4 tahun, 5 tahun, sama sekali. Tapi karena takut untuk bercerai. Bertahan karena itu ya. Tapi saya nggak tahu di luaran mungkin suaminya main sama perempuan lain kali begitu. Itu Mbak Ari. Serem juga ya, Dok, kalau kayak gitu ya. Serem. Jadi era modern ini adalah era di mana seksualitas ini kompleks. Kan kita bicara area sensitif. Kita bicara tentang gangguan seks. Kita bicara tentang orientasi. Kita bicara tentang gangguan organ seksual pria dan wanita. Semua kena karena bicara ini natural, alam. Ya. Kucing dikasih daging, dikasih makanan, nggak dimakan, bohong. Padahal sebenarnya kalau untuk area sensitif itu sebenarnya sama aja ya, Dok. Sama mau dia aja. dijodohin atau enggak. Gitu ya, Dok ya. Mau dijodohin, mau dia pacaran temuin sendiri, ketemu sendiri, ya beda. Gitu. Ya. Dok, kalau ini Dok, ada mungkin kan perempuan atau laki-laki yang lebih gampang dikelitikin lah, Dok. Iya. Ya, dia ada yang dikelitikin nggak Ya, geli, ada yang ya, orang geli iya. gitu, Dok. Nah, itu ngaruh nggak, Dok? Misalnya kakinya suka kakinya dipegang saat Itu berhubungan. mitos di luaran. Oke. Ada yang katanya, Gelian. wah gelian, oh Gelian. kalau gelian ini, wah seksnya, wah luar Tinggi. biasa. Bohong itu. Mitos ya, Dok? Mitos. Karena mitos di luaran sana, apalagi bicara seks, nomor 1. Sabran. Mitos hoax nomor 1 kesehatan. Dalam bidang kesehatan yang paling tinggi apa? Seks. Seks. Ya kan, banyak sekali. Baik, jadi untuk talk show hari ini nih Bung Sap, kita tuh udah banyak mata-matain mitos ya. Iya. Ya kayak tadi ya dokter ya, untung ada dokter Binsar nih ya yang udah meluruskan semuanya gitu Iya, ya, Dok. betul. Oke, cukup. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, baik dokter, terima kasih. Dan sebelum ditutup, silakan dokter untuk Kesimpulan kasih review dulu ya. Ya, oke, silakan dok. Bagi para pembaca Tribun Warta Kota, saya harus katakan bahwa area sensitif itu alami. Pria dan wanita. Pria itu paha bagian dalam penis, sekitar penis ya, bukan telur, ya, bukan zakar, ya. Jangan disentuh-sentuh, ya, bisa ribut nanti, ya. Wanita, klitoris dari vagina dan juga puting payudara atau areola mama, ya, itu nomor 1.
Nomor 2, area sensitif ini dapat membantu mencapai orgasme kecuali kalau dia memiliki gangguan yang namanya gangguan mungkin hormon terganggu baik testosteron ataupun estrogen. Yang kedua, memang sudah memiliki gangguan ereksi, ejakulasi bagi pria atau wanita mungkin nyeri pada saat hubungan atau gangguan yang lain, ya. 2 itu kesimpulan. Dan banyak-banyak belajar, ya. Seks itu perlu belajar loh, Mas Abran, Mbak Ari. Seks itu bukan it's about naturally, hanya secara alami, pokoknya koitus atau Langsung bisa langsung gitu. enggak. Yang nanti adanya kekerasan dalam seksual. Ya, enggak bisa. Jadi itu perlu banyak belajar dan komunikasi yang penting. Dan kalau memang Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut, silakan chat ke WA saya 0813 8231 7586. Ya, nama Dr. Binsar Martin Sinaga, nama yang mendunia, ya. 0813 8231 7586. Chat, mohon maaf, chat ya. Jangan telepon kerangkring, saya nggak akan ladenin kecuali ada pembicaraan untuk konsultasi online. Saya praktek di Depok, Pondok Indah dan Bogor. Terima kasih Mbak Ari, Mas Abran. Terima kasih Dr. Binsar, terima kasih Bung Sab dan Tribuners dan juga Sobat WK. Kita ketemu lagi di next episode untuk tema-tema yang lebih menarik lagi. Selamat malam, terima kasih dan jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.